Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salaila Wahyu Ramadana dengan NIM 23212140044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas penggunaan media promosi kesehatan video yoga dalam meningkatkan motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya. Pilihan ini dilaksanakan oleh Evi Dwi Larasati, Heni Dwi Susanti, Yoyok Bukti Prasetyo, yaitu jurnal ini diambil dari Jurnal Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media promosi kesehatan video yoga dalam meningkatkan motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian ini menggunakan rancangan pre-eksperimental dan menggunakan pendekatan one group pretest post-test without control group design. Rancangan pre-eksperimental adalah suatu jenis desain penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan kelompok kontrol atau kelompok perbandingan yang setara. Desain ini umumnya digunakan dalam situasi di mana peneliti memiliki keterbatasan sumber daya atau kendala etika untuk melakukan eksperimen yang lebih ketat. Berikut adalah beberapa kelebihan yang umumnya terkait dengan rancangan pre-eksperimental. Yang pertama yaitu sederhana dan cepat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu ekonomis. Rancangan ini seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan rancangan eksperimental yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu cocok untuk penelitian awal. Digunakan pada tahap awal penelitian ketika peneliti ingin memahami dasar hubungan antara variabel tanpa terlalu banyak kompleksitas. Dan yang terakhir yaitu relevan dalam situasi praktis. Dalam beberapa situasi, peneliti eksperimental mungkin tidak dapat dilakukan dalam beberapa situasi, peneliti eksperimental murni mungkin tidak dapat dilakukan karena kendala etika atau keterbatasan lainnya. Dalam hal ini, rancangan pre-eksperimental bisa jadi menjadi pilihan yang sesuai. Namun, penting juga untuk diingat bahwa rancangan pre-eksperimental juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan mengontrol variabel ekstraneus. Oleh karena itu, hasilnya seringkali sulit diinterpretasikan secara pasti dan kesimpulan yang diambil mungkin tidak dapat disebabkan oleh perubahan yang diobservasi. Yang kedua yaitu kurangnya randomisasi. Hal ini dalam penempatan subjek atau kelompok eksperimen dapat menyebabkan bias seleksi. Hal ini dapat mempengaruhi validitas internal penelitian. Yang ketiga yaitu ketidakpastian sebab akibat. Dan untuk yang terakhir yaitu terdapat keterbatasan generalisasi. Hasil dari penelitian pre-eksperimental mungkin sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena kurangnya kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu one group test post test without control group design. Desain ini digunakan untuk menilai efek dari suatu intervensi atau diperlakukan pada sebuah kelompok subjek. Untuk kelebihannya yaitu sederhana dan praktis, lebih mudah dan praktis untuk diimplementasikan dibandingkan desain dengan kelompok kontrol, terutama di lingkungan di mana kelompok kontrol tidak praktis atau etis untuk diimplementasikan. Untuk yang kedua yaitu berguna untuk penelitian eksplorasi, baik untuk menjelajahi fenomena baru atau untuk penelitian awal di mana hipotesis belum sepenuhnya dikembangkan. Dan untuk keterbatasannya yaitu kekurangan kontrol internal. Sulit untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah akibat dari intervensi dan bukan dari faktor lain. Yang kedua yaitu risiko bias. Dengan tidak adanya kelompok kontrol, ada risiko lebih tinggi terhadap bias seperti peristiwa luar yang memengaruhi hasil. Dan untuk yang terakhir, tidak menyediakan perbandingan. Tidak ada data banding dari kelompok kontrol sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang kuat tentang efektivitas intervensi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden di Jalan Raya Candi 6 RW 6 RT 1 pada tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2014 adalah ini merupakan
hasil penelitian yang pertama, karena hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik responden, yang kedua yaitu motivasi sebelum melakukan yoga, dan yang terakhir motivasi sesudah melakukan latihan yoga. Karakteristik sampel penelitian yang pertama yaitu diuraikan menurut tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan usia. Menunjukkan hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden. Untuk tingkat pendidikan responden, sebagian besar berpendidikan SD, yaitu sebanyak 12 responden atau sama dengan 48%. Dan sebagian kecil berpendidikan SMP sebanyak 3 responden, 12%. SMA sebanyak 7 responden, 28%, dan sarjana sebanyak 3, yaitu sekitar 12%. Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yaitu sebanyak 16 responden, 64%, 8 responden, 32%, bekerja swasta, dan hanya 1 responden, 4%, bekerja sebagai PNS. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan tingkat pendapatan dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendapatan per bulan responden tergolong rendah. Hasil penelitian berdasarkan usia menunjukkan bahwa dari 25 responden diketahui usia rata-rata 36. Dengan nilai maksimal 45 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu distribusi motivasi kesehatan wanita usia subur sebelum melakukan latihan yoga. Menunjukkan hasil pengukuran motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya sebelum melakukan latihan yoga didapatkan bahwa sebagian besar responden mempunyai motivasi kesehatan yang rendah, yaitu sebanyak 17 responden atau 68% dari total responden. Dan responden yang mempunyai motivasi kesehatan tinggi yaitu sebanyak 8 responden atau 32% dari total responden. Yang selanjutnya yaitu distribusi motivasi kesehatan wanita usia subur setelah melakukan latihan yoga. Berdasarkan hasil pengukuran motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya sesudah melakukan latihan yoga, didapatkan bahwa sebagian besar responden mempunyai motivasi kesehatan yang rendah, yaitu sebanyak 4% atau 16% dari total responden, dan responden yang mempunyai motivasi kesehatan tinggi, yaitu sebanyak 21 responden atau 84% dari total responden. Yang selanjutnya yaitu grafik perbandingan efektivitas penggunaan media promosi kesehatan video yoga dalam meningkatkan motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya. Diagram di atas merupakan perbandingan tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur sebelum dilakukan promosi kesehatan melalui video yoga dengan tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur setelah diberikan promosi kesehatan melalui video yoga. Untuk selanjutnya yaitu hasil analisis uji Wilcoxon dengan program SPSS diperoleh nilai Z sama dengan min 2,586. Nilai sin 2 Taylor D taraf nyata A dibanding 2 dan dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media promosi kesehatan video yoga efektif dalam meningkatkan motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah yang pertama, tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur sebelum melakukan latihan yoga memiliki tingkat motivasi kesehatan yang rendah. Untuk yang kedua, yaitu tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur setelah melakukan latihan yoga memiliki tingkat motivasi kesehatan tinggi. Dan yang terakhir, hasil uji Wilcoxon didapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak. Penggunaan media promosi kesehatan video yoga efektif dalam meningkatkan motivasi kesehatan wanita usia subur tentang kesehatan reproduksinya. Dengan dibuktikan pada hasil pengukuran tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur yang awalnya rendah, terjadi peningkatan tingkat motivasi kesehatan wanita usia subur tinggi. Dan saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama, perlu ada tindak lanjut dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengadakan latihan yoga dan memberikan penyuluhan. Yang selanjutnya yaitu memberikan saran kepada ibu-ibu RT untuk membuat program yang terjadwal secara rutin untuk melakukan latihan yoga. Dan yang terakhir yaitu membuat grup WhatsApp atau sosial media yang lain untuk koordinasi dan saling mengingatkan betapa pentingnya melakukan yoga sekaligus
Bisa dilakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua agar kegiatan menjadi berjalan dengan lancar, sekaligus ada yang menjadi koordinasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya sehingga kegiatan bisa rutin dilaksanakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.